Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Rahmawati, program studi keperawatan semester 5 Universitas Nasional. Di sini saya akan membuat video mengenai strategi pelaksanaan tindakan pada pasien halusinasi penglihatan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya perawat Anes. Saya berdinas pada pagi hari ini hingga siang hari ya Bu. Apa betul ini dengan Ibu Lucy? Iya betul, Baik. Bagaimana Bu kabarnya? saya kurang baik. Oh, apa yang sedang Ibu rasakan? Kok saya lihat Ibu tampak gelisah ya, Bu? Ya saya gelisah, saya takut, saya melihat bayang-bayang di mana-mana. Saya seperti melihat bayang-bayang yang serem-serem. Baik, apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu merasakan seperti ada bayang-bayangan itu? Saya melempar sesuatu ke arah bayang-bayangan itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, setelah tadi Ibu bercerita kepada saya tentang keluhan Ibu, sepertinya Ibu mengalami halusinasi. Nah, halusinasi ini banyak ya, Bu, macam-macamnya. Ada halusinasi penglihatan, pendengaran, pengucapan. Nah, Ibu termasuk ke dalam halusinasi penglihatan. Nah, di sini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya untuk mengatasi halusinasi tersebut, Bu. Untuk waktu hari ini 30 menit, apakah Ibu bersedia? Baik Bu, sesuai kontrak yang tadi kita sepakati ya Bu, yang sudah saya sampaikan bahwa Ibu mengalami halusinasi penglihatan. Jadi halusinasi itu pandangan yang sebenarnya tidak nyata Bu. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara Ibu mengatasi ketika Ibu mengalami halusinasi. Ada 4 cara Bu. Yang pertama itu menghardik rasa halusinasi, yang kedua itu berbincang-bincang, yang ketiga itu melakukan aktivitas sehari-hari, yang keempat itu minum obat. Nah, hari ini saya akan mengajarkan satu latihan yaitu menghardik rasa halusinasi. Di sini saya akan mencontohkan ya Bu, terlebih dahulu bagaimana caranya. Yang pertama itu kan menghardik. Jadi ketika Ibu merasakan ada bayangan atau apa, Ibu berusaha untuk tutup mata dan Ibu bilang, Ibu yakinkan pada diri Ibu bahwa sebenarnya bayangan itu tidak ada dan apa yang saya lihat itu tidak ada sebenarnya. Mungkin seperti ini Ibu, tutup mata dan pastikan Ibu berada di tempat yang sepi, jauh dari jalan yang ramai ya Bu, agar menghindari hal-hal yang buruk. Kalau misalnya biasanya kalau di tempat sepi itu Ibu lebih bisa rileks dan tenang. Misalnya kayak gini Bu, ketika Ibu mengalami halusinasi, Ibu katakan saya tidak melihat dan Ibu katakan bayangan itu sebenarnya tidak ada, bayangan itu sebenarnya tidak ada. Itu dilakukan berulang-ulang ya Bu. Coba Ibu contohkan. Gini ya, Iya, tutup mata Bu. bayangan itu tidak ada, bayangan itu tidak ada bayangan itu. Ya baik, Ibu contohkan itu ketika Ibu merasakan ada hal-hal yang misalnya kayak Ibu melihat bayangan apa yang menyeramkan, Ibu bisa lakukan itu. Dan ingat ya Bu, lakukannya itu di tempat yang sepi, yang benar-benar tidak ada hal-hal yang bisa membuat Ibu membahayakan Ibu. Mungkin tadi kan saya sudah mencontohkan dan Ibu juga sudah mempraktekkan. Bagaimana rasanya setelah Ibu mempraktekkan hal tersebut? Sedikit tenang sih, jadi tidak lagi kayak mengamuk itu melempar barang setelah dilakukan tindakan yang tadi. Baik, seperti itu ya Bu. Mungkin kan tadi kan saya sudah mencontohkan dan Ibu mempraktekkan. Selanjutnya mungkin untuk tindakan selanjutnya akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ya Bu. Untuk waktu dan tempat tetap di sini ya Bu. Saya izin pamit. Assalamualaikum Mbak. Masih ingat saya nggak? Masih. Ya. Kemarin kan saya udah ngajarin tuh Mbak gimana caranya ngelakuin hal saat kita merasa halusinasi. Kemarin sih ngajarin apa aja ya? Itu tutup mata. Itu namanya menghardik ya. Iya, Udah dilakuin kan? udah. Oh. Jadi sekarang gimana perasaannya? Tenang. Tenang ya, tenang.
Baik, sesuai kesepakatan kita kemarin, di sini kita akan melakukan tindakan yang kedua ya. Yang kedua itu berbincang-bincang. Untuk waktu itu 30 menit di tempat di sini. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik. Nah, hal yang dilakuin ini di pertemuan kedua ini, pada saat ibu atau Mbak ngerasa kalau misalnya Mbak ngeliat nih bayangan-bayangan yang sebenarnya nggak nyata, yang apa yang orang lain nggak lihat, bisa Mbak alihkan dengan cara kayak misalnya ngobrol. Mbak misalnya di sini misal Mbak ibaratkan saya sebagai teman atau apa, pada saat Mbak ngalamin kayak wah saya ngerasa saya lagi halusinasi nih, Mbak bisa kayak ngalikin dengan ngobrol, bicara apa aja, misal kayak yuk kita ngobrol yuk sama, pokoknya sama yang temen atau siapa aja. Misalnya ketika Mbak merasakan hal-hal yang kayak aneh gitu, Mbak ngeliat hal-hal yang menurut Mbak bayangan seram atau apa, Mbak cari nih teman untuk kayak berbincang-bincang. Mbak katakan, tolong saya mulai melihat hal aneh, ayo ajak saya berbicara, berbincang-bincang. Mbak bisa lakukan itu ya Mbak. Nah, pokoknya saat Mbak ngerasa hal seperti itu, usahakan Mbak mengalihkan agar tidak jadi terjadi lagi tuh halusinasi. Baik, apakah Mbak mengerti? Mungkin bisa dicontohkan Mbak tadi gimana? Apa yang saya bilang? Kalau misalnya itu berbincang-bincang, jadi ketika aku melihat bayang-bayang itu atau melihat hal-hal yang aneh, aku minta tolong sama orang lain, sama teman atau sama siapa, tolong kamu lihat bayang-bayangan itu lagi, tolong ajak ngobrol saya. Ya bagus, hebat ya Mbak ya. Mbak langsung cepat gitu menangkap apa yang saya sampaikan. Baik, apa yang ada yang ditanyakan Mbak? Nggak ada ya. Wah Mbak hebat, sudah cukup mengerti ya Mbak. Nah, ini harus dilakukan ya Mbak, minimal sehari 3 kali. Pokoknya apa yang saya ajarkan kemarin sampai saat ini Mbak harus terus berlatih ya Mbak, agar halusinasi itu tidak timbul. Baik, karena mungkin yang kedua ini sudah selesai, saya pamit, dan mungkin besok ada lagi nih Mbak, saya akan melakukan latihan untuk mengatasi halusinasi yang ketiga. Untuk waktu seperti saat ini ya Mbak, di sini saya pamit, terima kasih. Selamat pagi Mbak. Pagi. Masih ingat saya kan yang kemarin itu? Yang itu ya, yang belajar latihan berbincang-bincang. Iya betul, wah Mbak hebat ya, masih ingat. Gimana Mbak, dilakuin kan apa yang saya ajarkan? Dilakuin dong. Wah hebat. Jadi sekarang apa nih yang dirasakan? Apa masih melihat bayangan-bayangan yang menyeramkan? Kadang-kadang masih. Kadang ya. Iya. Baik, mungkin langsung saja ya untuk pertemuan yang kan Mbak udah tahu nih, Mbak halusinasi penglihatan. Untuk yang ketiga ini Mbak bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari Mbak. Mbak biasanya kalau di rumah itu dari pagi sampai sore itu ngelakuin apa aja ya Mbak? Nah, kalau di rumah saya nyapu, cuci piring. Seperti itu. Baik, itu bagus Mbak. Nah, jadi pada saat Mbak mengalami halusinasi seperti itu, Mbak bisa tuh selain yang kemarin saya ajarkan itu, Mbak bisa melakukan aktivitas sehari-hari untuk mengalihkan apa yang Mbak rasakan. Misalnya saat Mbak merasa seperti itu, ya udah Mbak bisa baca buku, bisa cuci piring, bisa pokoknya lakuin hal-hal yang biasanya Mbak lakuin Mbak. Seperti itu, misalnya kayak nyapu, ngepel gitu. Nah, coba ya, Ibu contohin hal-hal apa aja yang kira-kiranya Ibu bisa lakuin nih untuk mengalihkan hal tersebut. Misalnya Ibu bisa ngelakuin apa aja? Membereskan tempat tidur. Baik, boleh dicontohkan?
Wah, Mbak hebat sekali ya Mbak sudah mencontohkan. Nah, itu bisa dilakuin Mbak untuk mengalihkan halusinasi Mbak ya Mbak. Saat Mbak melihat bayang-bayangan seram itu termasuk hal yang bisa dilakuin Mbak. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada ya. Gimana perasaannya setelah melakukan hal tersebut? Tenang sih, jadi nggak kepikiran bayang-bayangan. Tenang ya. Baik. Mungkin untuk hari ini pertemuan ketiga sudah cukup ya. Nah, besok di sini saya akan mengajarkan bagaimana mengatasi halusinasi. Untuk waktu seperti sekarang 30 menit tempat dari sini, apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya. Terima kasih. Masih ingat kan dengan saya perawat Anes yang kemarin merawat Mbak ya Mbak. Kan kita sudah melakukan 3 pertemuan ya Mbak. Nah, untuk yang terakhir ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi halusinasi penglihatan dengan cara minum obat. Sebenarnya bagaimana keadaan Mbak saat ini? Apa yang Mbak rasakan? Baik sih, cukup baik. Jadi Sudah lebih baik ya? Iya. Baik, sudah lebih baik ya. Mungkin untuk yang sudah saya ajarkan sebelumnya, nah sekarang nih giliran bagaimana caranya Mbak minum obat. Selain teknik-teknik atau latihan-latihan yang kemarin saya ajarkan, di sini juga diatasi dengan minum obat. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan supaya Mbak cepat sembuh, Mbak harus minum obat rutin. Nah, obatnya ini sudah diresepkan Mbak dari dokter, jadi Mbak tinggal minum. Untuk dosisnya itu sesuai Mbak. Jadi misal kalau dokter ngasih saran untuk 1 kali minum 1 obat, Mbak harus ikutin. Nggak boleh yang namanya misalnya Mbak minum dosisnya lebih banyak. Nah, ini obat juga harus rutin. Mbak mau cepat sembuh kan? Mau. Untuk itu makanya Mbak harus minum obat. Mungkin ini pertemuan yang terakhir ya Mbak, karena yang kemarin saya sudah mengajarkan latihan dan saya juga sudah mengajarkan gimana sih minum obat itu. Mbak itu harus rutin minum obat. Nah, dari yang kemarin apa aja sih yang sudah saya ajarkan? Kemarin tuh mengarti halusinasi, terus berbincang-bincang kalau misalkan lagi ada bayang-bayangan. Terus yang ketiga, Aktivitas aktivitas sehari-hari. sehari-hari ya. Terus yang Ya. keempat ini minum obat. Ya, baik. Hebat sekali ya Mbak. Mbak sudah bisa menangkap dan memahami. Dan untuk itu tindakan saya selesai sampai di sini ya. Mungkin untuk selanjutnya jika Mbak mengalami rasa halusinasi seperti itu, kan Mbak halusinasi penglihatan, maka apa yang saya sudah ajarkan bisa diterapkan. Misal kalau misalnya Mbak merasa kayak di jalan nih, Mbak cari tempat tenang, terus Mbak coba menghadap diri kayak bayangan ini sebenarnya tidak ada. Dan begitupun latihan-latihan yang sudah saya ajarkan kemarin. Nah, jangan lupa juga Mbak diminum obatnya supaya cepat sembuh. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih ya Kak. Saya pamit. Iya, sama. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.